Selanjutnya tentang tafsir Al-Munir ini tadi sudah saya sampaikan, ini adalah tafsir yang menggabungkan antara dua metodologi, bil ma'thur wa bir ra'yi, dengan metodologi yang otentik diambil dari ayat Al-Qur'an, dari hadis, dari perkataan sahabat, dari bahasa Arab. Kemudian di samping itu beliau mencerna, kemudian menyimpulkan ayat-ayat tersebut dari pemikirannya, yang itu beliau landasi dari ayat Al-Quranul Karim. Bisa kita buka nanti di surat An-Nahl ayat 44 ya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran supaya kamu memberikan penjelasan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini landasan untuk tafsir bil ma'thur ya. Rasul adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran, sehingga hadis-hadis beliau itulah yang bisa kita jadikan referensi dalam hal mentafsirkan Al-Quran. Wa la'allahum yatafakkarun ya. Jadi penggalan ayat terakhir inilah yang menjadi dasar bagi beliau supaya mereka manusia itu berpikir, memikirkan ayat Al-Quran, mencerna, mentadaburi, kemudian menyimpulkan. Nah, inilah yang menjadi landasan tafsir bil ra'yi itu. Jadi beliau menggabungkan antara tafsir bil manqul atau bil ma'thur itu dengan bil ra'yi, yang jadilah kitab tafsir ini. Tafsir Al-Munir ini terdiri dari 15 jilid ya. Ini jilid yang ke-15 yang terakhir. Setelah ini ada 2 lagi buku yang menjadi katalognya. Kemudian jemaah sekalian, tentang juz amma ini, ayat-ayat ataupun surat-surat dalam juz amma yang terdiri dari 37 surat itu sebagian besar adalah makkiyah. Hanya ada 2 surat saja yang dikategorikan madaniyah. Surat yang disebut makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW. Bukan karena semata-mata turun di Mekah ya, tapi berdasarkan waktu. Yang lebih tepat adalah dalam hal waktu. Sedangkan surat-surat madaniyah itu adalah yang diturunkan pasca hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Sebagaimana Az-Zalzalah dan An-Nasr. An-Nasr ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW haji wada. Beliau saat mabit di Mina itu turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Turunnya itu kan di sekitar Mekah ya. Secara geografis Mina itu masih di sekitar Mekah, tetapi karena waktunya itu adalah sesudah hijrah, maka digolongkan termasuk surat-surat madaniyah. Nah, ini yang lebih rajih pendapat tentang klasifikasi antara surat madaniyah dan surat makkiyah. Sedangkan karena ayat-ayat ataupun surat yang terkandung di sini banyak yang terkait dengan atau yang masuk periode makkiyah, maka stressingnya terkait dengan akidah, penguatan dalam bab akidah, terutama 3 hal: al-iman billah, keimanan kepada Allah, kemudian al-iman bir rasul, dan al-iman bil yaumil akhir. Jadi 3 inilah pembahasan utama yang sering kita baca di surat-surat makkiyah yang ada di juz amma ini. Ayatnya, cirinya pendek-pendek, dan relatif maknanya itu lebih sulit dibandingkan dengan ayat-ayat di juz-juz yang 28, 29 sampai ayat atau juz yang pertama ya di dalam Al-Quran itu. Karena banyak kosakata di dalam ayat-ayat pendek ini yang jarang dipakai dalam percakapan kontemporer ataupun di buku-buku ya, itu jarang digunakan ya. Sehingga memerlukan penelitian dan penelaahan yang khusus ya untuk mentafsirkan ayat-ayat di dalam juz amma ini. Baiklah, itu kurang lebih pengantar tentang masalah ilmu tafsir yang sekilas, kemudian tentang kitab tafsir ini, kemudian juga tentang juz amma, tentang sedikit penulisnya ya. Penulisnya ini adalah Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili.
Beliau ini lahir di Syria, di kota sebelah utara kota Damaskus, tahun 1932 Masehi, dan beliau meninggal bulan Agustus tahun 2015. Jadi belum lama meninggalnya ya. Beliau profesor sejak tahun 1975 dalam bidang fikih ya. Beliau mengajar di Jamiah Damaskus dan S1 di sana, kemudian S2 S3 adalah Al-Azhar Kairo ya. Jadi beliau pakar di bidang fikih, kemudian di bidang usul fikih. Kitab beliau yang terkenal dalam masalah fikih adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ini lengkap, kita membaca di situ tentang perbedaan-perbedaan ulama dalam bab masalah fikih, mulai dari kitab Toharoh sampai kitab jihad dan lain-lain, itu lengkap di situ ya. Pendapat 4 madhab disebutkan secara rinci dalil-dalilnya, sehingga ini menjadi referensi yang utama bagi kita ya umat Islam. Nah, metodologi beliau dalam hal tafsir, penulisan tafsir ini, beliau biasanya memberikan penjelasan tentang latar belakang penamaan surat tersebut, kemudian munasabah, korelasinya antara satu surat itu dengan surat yang berikutnya, kemudian tentang kandungan secara global, isi daripada surat itu seperti apa. Kemudian sama dengan kitab-kitab tafsir yang lainnya, ketika mentafsirkan tentang surat tertentu dicuplik beberapa maktok ya, penggalan sesuai dengan tema tertentu. Itu beliau jelaskan berikutnya tentang masalah i'rabnya, kemudian balaghahnya, kosakatanya, kemudian sababun nuzulnya, tafsir dan penjelasannya, serta yang terakhir itu kesimpulannya, fiqhul hayah awil ahkam, pemahaman tentang masalah kehidupan dan hukum-hukumnya. Baik, kita mulai tentang surat An-Naba, Makiyah wahya arba'una ayat. Surat An-Naba ini terdiri dari 40 ayat. Tasmiyatuha, tentang penamaannya, tusamma surah Ammah. Surat An-Naba ini nama lainnya adalah disebut dengan surah Ammah. Kenapa? Liftitahiha biqaulillahi tabaraka wa ta'ala amma yatasa'alun. Dinamakan surat Amma karena surat ini diawali dengan firman Allah amma yatasa'alun ya. Jadi karena diawali dengan amma, sehingga itulah disebut dengan juz'u amma. Nah, dikarenakan karena diawali dengan surat yang namanya adalah surat Amma ini. Jadi juz Amma itu adalah juz 30 ya. Wa huwa khabarul qiyamah wal ba'ats, dan ini adalah berita tentang hari kiamat serta hari kebangkitan yang sangat penting untuk menjadi pembahasan kita, yang pada saat itu para orang-orang, terutama orang-orang Quraisy ya, mempertanyakan tentang waktu kapan datangnya hari kiamat. Poin yang kedua, munasabatuha lima qablaha, relevansinya, kesesuaian antara surat Amma ini, surat An-Naba, dengan surat yang sebelumnya. Di akhir juz 29 ada surat Al-Mursalat. Ada 3 relevansi keterkaitan antara surat An-Naba dengan Al-Mursalat. Yang pertama, tasyabuhu as-surataini fil kalam 'anil ba'fi wa itsbatihi bidalil. Jadi ada kesamaan pembahasan antara 2 surat, surat An-Naba dengan Al-Mursalat, tentang masalah hari kiamat dan penetapannya dengan dalilnya, dengan buktinya, serta wa bayanu qudratillahi alaihi, menjelaskan tentang kekuasaan Allah terhadap hari kiamat, wa taubihu al-kufar al-mukadzibin, memberikan peringatan keras kepada orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat itu. Misalnya di surat Al-Mursalat Allah berfirman, alam nuhlikil awalin, tidakkah kami telah hancurkan para generasi terdahulu ya.
mereka yang mengingkari keberadaan hari kiamat itu dihancurkan. Kemudian itu ayat 16, ayat 20 Allah berfirman, alam nakhluqukum mimma immahin, tidakkah kami ciptakan manusia dari air yang hina, dan seterusnya. Kemudian di dalam poin yang atau di surat An-Naba terkait dengan hari kiamat ini Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada, sampai firman Allah illa hamima wa ghassaqa, ya. Jadi ada keterkaitan pembahasan tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan hari kiamat, itu diilustrasikan dalam surat-surat ini, surat Al-Mursalat dan surat An-Naba ini, bahwasanya Allah punya kekuasaan yang luar biasa. Maka ketika Allah memiliki kemampuan, kekuasaan yang luar biasa, maka dengan kemampuan Allah Ta'ala untuk menghancurkannya dan membangkitkannya manusia itu nanti di Yaumul Ba'ats. Yang kedua, munasabah antara surat An-Naba dan Al-Mursalat adalah ishtiraku as-surataini fi wasfil jannah wan nar. Jadi kesamaan antara dua surat tersebut tentang pembahasan masalah sifat-sifat surga dan neraka. Wa na'imil muttaqin, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, wa adzabil kafirin, azab Allah yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, dua surat ini bicara dengan tema yang sama. Yang ketiga adalah fussilat hadhihi atau fassalat hadhihi surah ma ujmila fi surah al-mutaqaddimah. Jadi surat An-Naba ini merinci sesuatu yang digambarkan secara global di surat yang sebelumnya, di surat Al-Mursalat, yaitu tentang ayat li ayyi yaumin ujjilat, tentang hari yang tunda, ya, liyaumil fasl, untuk hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, untuk apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan hari keputusan itu. Ini di surat Al-Mursalat. Kemudian di surat An-Naba ini diberikan penjelasan lebih detail. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Nah, jadi itulah relevansi antara surat An-Naba dengan surat Al-Mursalat. Pembahasan ketiga tentang kandungan secara global surat An-Naba ini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya tahapan pembahasan surat ini yang pertama adalah menetapkan keberadaan hari kiamat dengan dalil-dalil yang bermacam-macam. Nanti bisa kita lihat, ya, ada 9 poin yang disebutkan di awal-awal surat An-Naba ini, dalil tentang kekuasaan Allah yang menjadi bukti tentang bangkitnya hari kiamat nanti. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang tidak bisa diingkari, ya, oleh akal sehat kita. Kemudian yang berikutnya adalah Allah juga memberikan dalil dan bukti-bukti tentang kemungkinan datangnya hari kiamat dengan berbagai macam fenomena-fenomena kekuasaan Allah, tentang fenomena awal penciptaan dan keberadaan alam yang demikian mentakjubkan dan sebagainya. Kemudian juga Allah menceritakan tentang sifat yang diberikan oleh Allah, ya, sifat-sifat tentang azab orang-orang kafir dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menutup surat An-Naba ini dengan cerita atau berita tentang bi anna hadzal yaum haqqun la raiba fi, hari kiamat adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa bi indzaril kufar, dan dengan memberikan ancaman kepada orang kafir dengan azab yang pedih, yang itu dekat waktunya, ya, tidak jauh datangnya hari kiamat itu. Nah, makto atau pembahasan awal di surat An-Naba itu, beliau penulis membuat batasan ayat 1 sampai ayat 16. Jadi kita akan membahas sesuai dengan alokasi waktu, ya, secukupnya untuk pada kesempatan ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16.
Ini judulnya diberikan judul oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah Al-Ikhbaru 'anil Ba'tsi wa Adillatu Itsbatihi. Berita tentang hari kebangkitan dan dalil-dalil ketetapannya, keberadaan hari kebangkitan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, berita yang agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka dalam hal berita ini mereka saling berbeda pendapat. Kalla saya'lamun, jangan begitu ya, tidaklah seperti itu. Saya'lamun, mereka akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian jangan begitu, mereka akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada, tidaklah kami jadikan bumi sebagai hamparan. Bagi yang memegang mushaf, baik di mushaf cetakan atau di HP, monggo silahkan dibuka supaya bisa kita artikan ya kata per kata. Tidaklah kami jadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak-pasaknya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian dengan berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan siangnya itu adalah sebagai tempat untuk mencari ma'isyah ya, rezeki. Ayat yang ke-12, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita yang bersinar terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan-awan air hujan yang demikian deras. Linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami keluarkan dengan air hujan itu habba, yaitu biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Ayat terakhir, ayat yang ke-16, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Nah, ini ya bisa kita baca artinya di mushaf mutarjam yang ada di masing-masing cetakan ya dari Kementerian Agama. Nah, pembahasan beliau setelah menyampaikan ayat-ayat ini adalah terkait dengan masalah i'rab ya. I'rab ini apa? I'rab ini adalah jabatan kata dalam kalimat. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, substansi inti daripada ilmu nahwu itu adalah kita bisa meng-i'rab, kita bisa mengetahui jabatan kata dalam kalimat itu dia posisinya menjadi apa. I'rab inilah yang membedakan masing-masing kata, kenapa di fathah, kenapa di kasrah, kenapa di dhamma, itu karena sebab i'rabnya ini, jabatan di kata itu sebagai apa. Kita mengatakan ra'aitu musliman. Loh, kenapa musliman kok di fathah? Karena dia sebagai objek. Ra'a muslimun al-masjidah, muslim itu melihat masjid. Kenapa muslimun? Karena dia sebagai subjek. Nah, jadi kenapa difathahkan, kenapa di domahkan, itu karena i'rabnya ini ya, karena jabatannya di dalam kalimat itu sebagai apa. Nah, sehingga kalau kita mempelajari ilmu nahwu inilah kita bisa mengetahui masing-masing ayat itu posisinya menjadi apa, yang dengan itulah akan bisa memantapkan kita pemahaman tentang ayat-ayat itu, dan itu nggak boleh dilanggar ya. Kalau dilanggar itu akan merusak artinya. Misalnya Allah mengatakan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, itu nggak boleh kita rubah menjadi wa idzibtala Ibrahimu rabbahu. Nah, ini bertolak belakang ya.
Dan ingatlah ketika memberikan ujian Ibrahim ya di fathah karena jadi objek ya, kepada Ibrahim siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Tuhannya sebagai subjeknya ya. Tuhannya didomahkan. Enggak boleh kita baca wa idzibtala Ibrahimu atau Ibrahima Rabbuhu. Yang salah itu, dan ingatlah ketika Ibrahim memberikan ujian kepada Tuhannya. Nah, itu salah ya. Ibrahim di sini tidak boleh didomahkan. Nah, masa Ibrahim menguji Allah ya. Jadi itu merusak arti ya. Jadi memang hati-hati kita dalam membaca Al-Quran, jangan sampai merusak arti yang itu disebut lahnun jali ya. Kesalahan yang fatal itu mengandung dosa ya pada saat kita membaca Al-Quran. Amma yatasa'aluna, ada kata-kata ain mim ditasydid. Aslinya itu adalah an ma-nya panjang ya. Jadi aslinya ini terdiri dari dua kata, kemudian digabung menjadi satu rangkaian. Jadi amma ini dua kata terdiri dari an, artinya tentang, ma itu adalah berarti apakah, yang disebut dengan ma al-istifhamiyah ya. Kata ma adalah mengandung apakah, yang berarti pertanyaan. Hudzifat alifuha, dibuang huruf alifnya. Ini mohon maaf ya supaya kita lebih paham ya. Agak-agak bingung dikit nggak apa-apa ya. Saya mau bertanya ya, apa bedanya hamzah dan alif? Nah, ini kalau yang belum paham bahasa Arab dikatakan sama, yaitu yang penting ada kayak huruf agak kayak tiang itu ya, berdiri, itu semuanya dikatakan alif. Nah, itu tidak betul ya. Jadi alif itu adalah huruf yang seperti tiang itu, yang hanya berada antara di tengah kata atau di akhir. Tidak ada huruf alif yang di depan kata, itu tidak ada. Kalau ada huruf yang seperti tiang itu yang berada di depan, itu namanya hamzah. Nah, selama ini barangkali bagi bapak-bapak yang sudah tua dulu ngaji turutan ya. Ya, ngaji turutan itu hamzah. Hamzah itu yang biasanya selama ini dipahami hamzah itu yang ada huruf kepalanya ain, betul ya? Nah, itu hamzah. Nah, makna yang sebenarnya bukan begitu. Jadi huruf yang kepalanya ain itu adalah tanda untuk hamzatul qat'i, hamzah yang qat' ya, hamzah yang dimanapun dia berada dia itu dibaca, apakah di depan, apakah di tengah, apakah di akhir, nah, apakah hidup ataukah sukun, itu dimanapun hamzah qat' itu pasti dibaca. Misalnya begini, aslama. Nah, ada kata-kata aslama artinya masuk Islam atau menyerahkan diri ya. Itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Ini yang ada di depan kata-kata aslama itu ada hamzahnya, ada tanda hamzah di atasnya, menunjukkan bahwasanya ini adalah hamzah qata'. Nah, beda lagi dengan ijtahada. Nah, artinya adalah bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh meletakkan tanda hamzah yang tadi ya, maksudnya kepalanya ain itu di bawah huruf ini. Ini bukan huruf alif ya. Jadi aslama itu yang depan ini bukan huruf alif. Ijtahada, kata-kata apa huruf ini ya, huruf yang tinggi yang di depan itu bukan huruf alif, tapi ini huruf hamzah. Apa bedanya? Di sini disebut hamzatul wasli ya, hamzah yang bersambung. Kalau hamzatul qata' itu hamzah yang terputus, hamzah al wasl itu hamzah yang bersambung. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau hamzah wasl ini hanya dibaca hidup di awal kata.
Kalau dia di tengah atau di akhir itu dia nggak terbaca ya. Jadi seperti kata-kata al yang banyak itu hamzah wasal semua ya. Kalau dia di depan al-madrasatu jamilatun, ada di depan dibaca ya, al-madrasatu jamilatun. Tapi kalau di tengah hadhil madrasah, nah hamzahnya hilang kan? Hadhil madrasah ini adalah sekolahan. Hadhil madrasah jamilatun. Nah, jadi antara hadhihi dan al-madrasah hamzahnya enggak terbaca. Nah, itu yang disebut dengan hamzatul wasli ya. Nah, ini jamaah sekalian, alifnya dihilangkan. Amma. Kita enggak boleh membaca amma. Sama seperti itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu kan awalnya bi ismi. Nah, terus hamzahnya dihilangkan karena hamzah di ismi itu hamzatul wasl ya, bukan hamzatul qata'. Jadi dia karena tidak terbaca maka dihilangkan. Nah, awalnya adalah bi ismillah, kemudian dirubah menjadi bismillah. Ya, seperti itulah kurang lebih ya tentang masalah posisi i'rab ini. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian azwaja. Azwaja ini menjadi hal ya, keadaan, dalam keadaan berpasang-pasangan, mukhtalifin ya, berbeda-beda. Ada laki-laki, perempuan, ada tua, muda, ada kaya, miskin. Ini merupakan sunatullah ya. Tidak bisa kita hapus sunatullah itu. Semua ini adalah dalam rangka untuk menjadi dinamika dalam kehidupan kita ya. Wa jannatin alfafa, ini juga sama sifat ya, yang mengartikan atau yang mensifati jannat, dan kebun-kebun yang rindang. Nah, jadi kurang lebih itu pembahasan tentang masalah i'rab, kemudian masalah balaghah, kemudian kosakata dan sebagainya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sedikit demi sedikit ya di pertemuan yang akan datang, dan kami harapkan supaya bisa dibaca lebih dahulu